membaca, membersihkan halaman sekolah, terus apa lagi yang sering kadang kita lakukan juga membersihkan ini ya, koridor sekolah, mengambil sampah. Nah, apakah hal-hal positif itu mampu meningkatkan disiplin anak? Terus yang ketiga, apakah memberikan penghargaan? Kita tahu nih biasa itu kan sudah rutinitas ya, setiap akhir semester kita mengasih hadiah kepada juara kelas, atau kadang di dalam kelas kita kuis, kita jadikan hadiah juga untuk anak-anak kita. Apakah penghargaan itu mampu meningkatkan motivasi belajar anak? Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak dengan 3 pernyataan ini? Setuju. Pak Ismail menyatakan setuju ya? Iya, setuju. Bapak Ibu yang lain gimana, setuju? Setuju. Berarti sependapat bahwa 1, hukuman mampu mendisiplinkan. 2, pemberian hukuman yang positif itu mampu meningkatkan disiplin. Yang 3, penghargaan juga bagian dari motivasi. Kayak kita kunci kalau kita sepakat memang hal itu. Tapi nanti kita akan lihat seharusnya seperti apa. Oke, lanjut Pak Sam. Nah, sebelum kita melihat seperti apa sih disiplin positif, bagaimana meningkatkan menumbuhkan budaya positif di sekolah, kita masih ingat bahwa ada paradigma sebenarnya itu yang akan terlihat itu kontrol. Apakah kita sebagai guru itu yang mengontrol murid, atau murid itu sendiri yang mengontrol dirinya, atau sebaliknya? Karena menumbuhkan disiplin itu, siapa sih yang memegang kontrolnya, siapa sih yang memegang kendali? Biasanya orang mahasiswa ini paham masalah kontrol disiplin, ya kan Pak Ustaz? Nah, untuk menjawab ini kita simulasi. Bapak Ibu kan ada teman nih di sebelahnya. Silakan salah satu temannya ngambil kertas, ditulis apa. Boleh disimulasikan. Oke, salah satu teman Bapak Ibu menuliskan seutas kata atau hal apa yang dia pikir atau gimana. Nah, satu orang di sampingnya itu mencoba. Jadi apa kertas yang tadi berisi kata-kata yang Bapak Ibu intip, silakan dipegang. Kita simulasi ya kan, tadi kita sepakat ya, aktif ya. Sekarang kita coba dengan tadi kan sudah punya nih tadi Pak Imran sama bukunya. Pak Imran, saya mau tanya, apa yang Bapak tulis itu sudah tahu atau belum? Oke, boleh tahu kenapa Bapak mau kasih tahu mau upayakan apa? Atas dasar belum ada semangat untuk meminta apa yang saya ambil, apa yang saya pegang. Belum ada motivasinya untuk mencari tahu apa yang saya pegang. Berarti Bapak masih mempertahankan teguh ya, punya Bapak ya, kalau kasih tahu ke orang gitu ya. Artinya masih yang memegang kendali itu masih Pak Imran. Kontrol di sini berarti ada di diri Pak Imran itu sendiri, bukan pada buku. Kenapa Pak Imran masih berusaha mengontrol apa yang dia pegang, yang dia buku dengan kata-kata yang ditulis tadi? Mungkin pertama Pak Imran menyadari bahwa ini punya tujuan, ya. Apa yang dikontrol Pak Imran ini, dia punya pandangan bahwa saya tidak bisa dikontrol oleh guru, tapi saya punya kontrol sendiri. Walaupun guru sudah berusaha membujuk, maksa dengan keras, tetapi Pak Imran nggak mau kasih tahu. Artinya Pak Imran menyatakan bahwa saya tidak bisa dikontrol oleh guru, walaupun guru sudah menghantarkan, sudah membujuk, sudah memaksa. Berarti yang megang kontrol itu masih di tangan Pak Imran. Kenapa Pak Imran masih megang kontrol? Karena setiap orang itu pasti ada tujuan. Jadi kita mau merubah paradigma. Selama ini mungkin kita melihat anak didik kita di dalam disiplin, mereka kita kontrol. Kita paksa mereka untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, apakah sebenarnya kontrol yang kita lakukan itu mampu menumbuhkan budaya positif pada si anak atau tidak? Atau kadang kontrol yang sifatnya terpaksa itu biasanya berlangsung sementara.
personal. Kontrol diri itu sebenarnya ada pada anak itu sendiri. Jadi itu yang memiliki kontrol. Nah, kembali ke masalah disiplin. Kenapa disiplin ini menjadi bagian dari budaya positif? Budaya positif itu kan suatu kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Kebiasaan yang berulang, maka dia akan menjadi sebuah budaya. Jadi, kita di sekolah mencoba menerapkan disiplin dengan peraturan-peraturan yang ada secara mulai dari masuk sekolah jam 7, kemudian apel pagi, kemudian dengan peraturan yang lain harus lengkap atribut, rambut tidak boleh panjang. Nah itu kan adalah sebentuk upaya mewujudkan disiplin pada anak. Nah disiplin itu sebenarnya apakah yang selama ini kita anggap bahwa disiplin itu adalah kepatuhan seorang murid kepada sebentuk sederetan peraturan. Mungkin ini yang selama ini kita anggap kita kontrol pada anak bahwa kamu harus patuh dengan disiplin yang ada yang sudah ditetapkan di sekolah. Ini yang selama ini kita terapkan. Nah, dengan adanya pernyataan bahwa disiplin itu adalah sebentuk kepatuhan, biasanya itu membentuk anak tidak nyaman. Kita sendiri juga pasti juga nggak nyaman. Jadi disiplin yang didukung dengan bentuk kepatuhan malah membuat lingkungan belajar jadi tidak nyaman pada si anak. Bahkan kita sendiri dulunya juga jadi nggak nyaman karena masuk kelas kan marah-marah, efeknya karena anaknya yang sendiri. Jadi kenyamanan lingkungan sekolah itu bukan hanya pada anak, tetapi kenyamanan sekolah itu juga terletak pada kita sebagai pendidik. Kita juga butuh lingkungan belajar yang nyaman untuk memproses, menuntun anak murid. Nah, jadi apa sih disiplin yang sebaiknya? Disiplin itu adalah konteksnya belajar untuk mengontrol diri. Jadi mengontrol diri dengan apa? Dengan menggali potensi diri yang ada. Tujuannya tak lain adalah menumbuhkan nilai-nilai yang mulia. Nilai-nilai mulia ini nanti yang diyakini itu kita kenal dengan salah satunya nilai-nilai kebajikan universal itu yang ada di Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah itu yang tentang disiplin. Jadi kita ingat lagi bahwa paradigma tentang kontrol kita coba rubah bahwa kita tidak bisa mengontrol siswa, tetapi saat ini memang siswa menyerahkan sepenuhnya untuk kita mengontrol mereka. Terus berubah disiplin itu kita coba merubah bukan menjadi satu kepatuhan, tetapi rubah supaya disiplin itu menjadi bagian dari pembelajaran agar mereka bisa mengontrol diri dan menghasilkan nilai-nilai yang diyakini, yaitu nilai-nilai yang mulia tadi. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Nilai-nilai yang mulia itu kan nilai-nilai yang positif. Nah, yang di Indonesia tadi kita udah kenal salah satunya itu profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kita terapkan di kurikulum Merdeka. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mandiri nanti akan terlihat pada anak itu mampu nggak dia datang dengan tepat waktu dengan kemandiriannya tanpa harus diikat lagi dengan patuhan kepada orang tua yang harus memaksa bangun pagi dan seterusnya. Terus iman sama takwa Tuhan gimana, saling menghargai sesama gimana. Nilai-nilai ini yang akan kita coba tumbuhkan melalui budaya positif dengan menerapkan disiplin. Disiplin di sini adalah mengontrol diri mereka. Tetapi kembali kita ingatkan kontrol dirinya bagaimana mereka bisa meyakini ini semua tanpa harus kita paksa, tanpa harus kita hukum, tanpa harus kita kasih penghargaan. Sebelumnya kita coba nonton dulu. Kita nonton sedikit motivasi ya Bapak Ibu ya. Ini ada film yang kebetulan yang ketemunya di TikTok tentang motivasi. Tadi kan kita sepakat pertanyaan awal, salah satu motivasi itu adalah penghargaan. Ya. Kita coba nonton dulu sebentar ya. Gimana ya? Nanti juga siap kok buat belajar. Kalau di rumah ini gak ada pakaian Jawa Timur. Belajar itu adalah belajar dari tugas yang paham. Tugas bagus. Tugas yang menjaga keluarga.
ngadepin mereka. 3 anak. Kalau cuci piring aja harus saya kasih hadiah. Bisa pecah kalau saya. Masa dia minta dibeli Innova? Kayaknya kamu gak dibeli Innova di sekolah. Tas baru, jam tangan baru. Nggak bikin harga dimintakan tidak naik. Harga diri mah nggak berasal dari apa yang kita pakai. Harga diri berasal dari sini. Dan yang paling penting dan utama, akan teh harus bermanfaat, harus berguna untuk orang lain. Boys, apa salah? Salah kalian benar. Jadi mulai sekarang Bapak tak akan pernah kasih uang lagi untuk kalian untuk sesuatu yang memang seharusnya kalian lakukan. Jadi jangan belajar karena kalian ingin mendapatkan sesuatu. Belajar karena kalian ingin diminta. Ya. Ya. Oke, ini tentang motivasi. Jadi motivasi yang kita kasih, kadang kontrol disiplin itu sebenarnya ada 2 hal yang menjadi kontrol disiplin pada anak itu adalah yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu agar anak itu disiplin. Kita mencoba mengasih hukuman, kedua kita mencoba mengasih penghargaan. Biasanya itu yang sering kita lakukan di kelas. Bahkan di sekolah kalau dia nggak disiplin maka dikasih hukuman, terlambat aja 2 menit dikasih hukuman. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, jadi motivasi di sini jadinya kita bisa lihat bahwa anak akan datang ke sekolah tepat waktu. Kadang ada yang menyadari, kenapa kamu datang tepat waktu? Karena saya takut dihukum, Bu. Jadi mereka termotivasi datang ke sekolah sebelum jam 7 itu untuk menghindari hukuman yang ada tadi. Bukan menyadari bahwa mereka butuh nih untuk menjadi orang yang disiplin waktu. Mereka nggak meyakini itu, tapi hanya takut akan hukuman yang kita berikan. Kenapa kamu buat tugasnya ini selesai nih? Tapi hasilnya nggak bagus, maksudnya asal jadi gitu ya. Tapi sudah dikumpul tepat waktu. Habis Bu, kalau saya nggak kumpul tepat waktu, nanti saya disuruh merangkap jadi 10 rangkap. Kan artinya menghindari hukuman, tapi hasilnya tidak maksimal. Terus yang kedua, motivasi itu adalah mendapatkan imbalan atau dari orang tuanya kah, kadang dari kita juga guru. Karena dia juga menyadari sebelum dia mengenal CGP itu, sebelum di kelas CGP itu, dia juga sering ngasih hadiah di kelas. Saya masih sering mengasih hadiah kuis, nanti kasih ada anak yang jualan itu, jualan donat itu di kelas itu ada jualan, dia udah beli donat untuk pertemuan berikutnya. Itu saya kasih sebagai hadiah untuk teman-temannya yang berhasil mendapatkan nilai terbaik pada saat kuis. Itu masih dia lakukan sebelum CGP ini. Nah sekarang ternyata imbalan yang kita berikan tadi juga sifatnya sementara, sama seperti bilang tadi. Saat tidak ada imbalan dia nggak mau melakukan. Saat nggak ada hadiah, anak itu nggak mau mengerjakan. Dan kita sebagai pemberi hadiah, sampai kapan sanggup menyediakan hadiah? Setiap mau berbuat kasih hadiah, setiap mau berbuat kasih hadiah. Nah, pasti kan sampai kapan? Nah, itu dari segi kita. Terus dari segi anaknya, kalau nggak ada hadiah, berarti mereka kembali ke kondisi awal, tidak lagi termotivasi. Cukup sampai ya udah nggak ada hadiah, udah tuh nggak ada hadiah, hilang semangat belajarnya, kreativitasnya hilang, kemudian keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut itu juga hilang, inovasinya juga hilang. Jadi hadiah itu memberi dampak yang sebenarnya. Kayak juara kelas bagaimana? Ini pertanyaan itu ada seperti juara kelas gimana kan? Itu udah jadi budaya kita, kan bukan sekolah kita aja. Sekolah juga melakukan hal yang sama, masih ada hadiah juara kelas, masih ada sertifikat dan sebagainya. Ternyata hadiah juara kelas itu adalah bentuk penghargaan penghukum. Kenapa dibilang penghukum? Karena gini, bagi anak yang tidak mendapatkan juara, mereka merasa menjadi orang yang paling gagal di kelas itu. Jadi itu adalah bentuk hukuman bagi mereka, campur bagi mereka. Saya gagal, depresi dan sebagainya. Contohnya kelas PKTDK, kita kelas TDK kan dia masuk ke kelasnya. Di situ anak juara kelas 2 yang biasanya atau SMP. Sekali pas sekarang ini di SMK kan juaranya cuma 3, nggak mungkin semuanya dapat juara. Artinya anak-anak yang pernah merasakan juara akan dapat hadiah, itu mereka menjadi kecampuran, bahkan sampai mengeluarkan statement kayak gini sama saya. Bu, saya kan nggak dapat juara, sampai sekarang saya nggak lihat nilai rapor saya. Kemarin saya juga baru habis April kemarin, gimana rapornya? Kan masih bukti tuh,
gagal kemarin. Walaupun saya nggak tahu nilai apa aja yang saya peroleh. Kenapa seperti itu? Ya udah Bu, udah terima biar aja nanti itu saya masih lagi udah selesai. Nah itu akan menjadi membuat anak down, menjadi hukuman bagi dia. Anak yang juara 2, walaupun dia dapat juara 2 juga menjadi hukuman karena dia nggak dapat juara 1. Jadi ada bentuk kegagalan, identifikasi kegagalan bagi si diri anak. Itu yang motivasi berupa IPL. Nah, disiplin yang kita harapkan itu anak yang termotivasi karena dia menghargai dirinya sendiri, karena dia meyakini bahwa dia butuh ilmu-ilmu yang bermanfaat, butuh menjadi orang yang bertanggung jawab, butuh menjadi orang yang kreatif, butuh menjadi orang yang mandiri. Nah, saat dia menyadari bahwa dirinya butuh itu, maka dia akan dengan semangat untuk mencoba belajar terus, mencari tahu terus, belajar sepanjang hayat. Tak ada kata nggak ada hadiah, nggak ada apa. Itu oke, pokoknya saya belajar. Nah, motivasi ini yang kita harapkan muncul pada anak. Jadi disiplin positif itu diharapkan mampu mewujudkan motivasi yang dari dalam diri. Motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, motivasi mendapatkan imbalan ini lebih cenderung kepada motivasi eksternal. Tetapi motivasi yang diharapkan itu adalah motivasi internal dari dalam dirinya, yaitu dia menghargai diri sendiri dengan meyakini nilai-nilai mulia yang dibutuhkannya untuk kesuksesannya, untuk keselamatannya ke depan apa saja. Saat dia meyakini nilai-nilai itu, maka dengan sendirinya tanpa kita paksa pun mereka akan berbuat untuk mencari tahu, untuk belajar. Nah, itu 3 motivasi yang mungkin masih ada di anak-anak kita. Mungkin ada yang termotivasi karena takut hukuman, dan masih ada yang termotivasi karena mendapatkan hadiah dari orang tua. Kalau dari kita dari orang tua gini. Nah, tapi saya yakin masih ada anak-anak kita yang termotivasi karena menghargai diri sendiri. Nah, ini ada 2 tindakan mungkin yang sering atau pernah, tapi semoga tidak ada di sini. Kalau masa luar aja sering ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin itu kan kita kadang mengasih hukuman atau konsekuensi, ya kan? Nah, sekarang kita coba bedakan apa itu hukuman dan konsekuensi. Ini ada 2 tindakan. Lari mengelilingi lapangan upacara karena tidak mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Oke, silakan Bapak Ibu yang menyatakan pendapat yang mana hukuman dan konsekuensi. Udila, apa aja? Ya, kalau menurut saya yang hukuman itu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau yang konsekuensi itu yang pertama, lari mengelilingi lapangan upacara karena tidak mengerjakan tugas. Itu pendapat. Makasih Budila, itu pendapat Budila ya Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan itu bentuk konsekuensi. Ya Budila ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di pelajaran PJOK itu hukuman. Mungkin ada lagi yang berbeda? Budila Dewi, silakan. Mungkin saya kebalikan dari Nila. Menurut saya yang konsekuensi itu yang nomor 2, karena mungkin di awal bikin kesepakatan dengan si guru. Pokoknya dikasih batas telat itu 10 menit. Saya pun dengan siswa seperti itu. Kalau dia telat, kita punya kesepakatan bersama. Jadi konsekuensi. Yang ke-1 itu baru hukuman. Itu menurut saya. Oke, makasih Bu Zade. Ada lagi pendapat? Ini pertanyaannya dulu ya. Iya Pak, silakan. Hukuman dan konsekuensi yang tepat kepada anak itu yang seperti apa? Kalau saya perhatikan di sini, menurut saya hal yang wajar, apalagi yang nomor 2 itu ya, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Tujuan itu diberikan mungkin ya kita guru-guru agar anak itu disiplin dengan hal waktu. Ya, Itu saja. Terima kasih. Oke, ini kalau melihat konteksnya Bapak Ibu ya, karena tidak mengerjakan tugas berarti tuntutannya adalah tanggung jawab. Ya, kemudian yang kedua terlambat di pelajaran PJOK, artinya disiplinnya. 2 hal yang memang kita lihat di profil pelajaran itu apa nilai kebajikan yang mau kita terapkan pada anak. Salah satunya kan
tanggung jawab dan disiplin. Nah, ternyata di pelajaran kejauhan ini terlambat, artinya dia tidak disiplin. Kalau menurut tadi Bu Zadewit, ini adalah bagian konsekuensi. Karena kata Bu Dade, biasanya di awal pembelajaran kita membuat kesepakatan. Nah, itulah tujuan salah satunya kesepakatan itu adalah kita membuat sebuah konsekuensi dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan anak atas kebersamaan, atas diskusi bersama, bukan karena ide kita sendiri, bukan muncul tiba-tiba. Jadi di sini kita bisa bedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu biasanya muncul itu tiba-tiba. Kamu terlambat, nggak ada komunikasi dulu, ya udah kamu disiplin. Sehingga hukuman yang kita berikan, walaupun anak terlambat ada 5 orang, kadang untuk hukuman yang kita berikan berbeda-beda. Karena itu terlintas begitu saja di benak kita saat kejadian. Nah, itu yang biasanya hukuman. Kemudian yang konsekuensi itu biasanya sudah disepakati, berarti sudah dikomunikasi nih kita sama murid. Nah, antara hukuman dan konsekuensi ini memang kesannya bentuknya lebih kepada sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, tapi memiliki dampak yang berbeda. Kenapa dampak yang berbeda? Karena bentuk menerapkannya kita tadi polanya berbeda. Hukuman tanpa diskusi, tanpa kesepakatan atas semua kita yang kontrol dia, kita yang kontrol murid. Tapi konsekuensi ada kesepakatan, ada komunikasi dulu, kita lumpuhkan dulu. Nah, dampaknya biasanya yang hukuman ini jauh luar biasa memberikan efek yang negatif kepada anak dibanding konsekuensi. Yang hukuman biasanya akan muncul, mungkin pernah kita dengar tiba-tiba anak itu marah sama kita, terus dia pergi keluar, ditendangnya pintunya apa? Pintu lempar banting gitu kan. Habis kalau dari rumah saya kok lemparnya pintu. Kenapa? Karena dibanting ya Bu. Makasih Bu Linda. Dibanting ya pintu. Atau ada tiba-tiba lempar kursi. Nah, itu bentuk mereka tidak nyaman dengan hukuman tadi karena mereka tidak dikasih kamu harus gini, kamu harus gitu. Nah, itu dampak dari hukuman. Sedangkan konsekuensi yang tidak jauh berbeda, tetapi masih ada kenyamanan yang diberikan pada anak, yaitu mereka sudah di awal sudah dikasih tahu kalau kamu seperti ini, kamu begini loh dampaknya. Jadi mereka tidak ada lagi marah yang sampai mati, pusing, tidak ada lagi yang marah sampai tembakin dan sebagainya, karena mereka sudah sepakat di awal. Namun biasanya hukuman dan konsekuensi itu ya sifatnya boleh dibilang nanti akan ada efek jangka berikutnya ke kita dan ke murid itu sendiri. Nah, itu antara hukuman dan konsekuensi. Jadi ini bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi tetapi tidak menyakitkan begitu karena sama siswa karena sudah disepakati tadi. Kemudian hukuman kadang lebih kepada membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Hati itu kayak dongkol, marah gitu ya. Nah, kalau yang konsekuensi dia tidak marah, tidak sakit tapi merasa tidak nyaman aja. Kemudian hukuman biasanya mereka akan membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi mereka akan menghargai kedisiplinan itu. Nah, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri karena dihukum tadi, sedangkan konsekuensi anak akan mencoba menyesuaikan diri dengan disiplin yang kita sepakati bersama. Sedangkan kemudian hukuman itu juga membuat anak menjadi buruk. Hukuman kadang kan malu juga, jadi merasa buruk, merasa orang yang gagal. Sedangkan yang konsekuensi, konsep diri yang baik, berarti masih ada nih peluang dia untuk menjadi yang baik, karena memang berlaku untuk semua, kesepakatannya disepakati bersama. Nah, sedangkan hukuman biasanya akan terbentuk anak-anak yang suka menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Jadi secara tidak langsung kadang membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak jujur dengan adanya hukuman. Tetapi kalau konsekuensi mereka akan mencoba mematuhi untuk peraturan yang ada. Dan yang hukuman itu biasanya anak yang mendapatkan hukuman tiba-tiba itu mereka merasa dipermalukan di antara teman-teman yang lain. Jadi tidak nyaman, tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi mereka itu sifatnya walaupun mereka dapat hukuman diasingkan, tetapi itu kan hanya sementara. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang tentang penghargaan. Jadi penghargaan itu
itu berlaku sama dengan hukuman. Seperti yang bilang tadi, ternyata penghargaan itu tidak langsung juga bentuk hukuman. Dan artian meminta atau menunjuk. Berarti kalau kita mengasih hadiah ke orang, kita meminta anak itu untuk melakukan sesuatu yang kita harapkan dengan mengasih hadiah, mengasih imbalan. Nah, dan ini adalah bentuk dorongan eksternal yang biasanya kalau ada penghargaan hadiah itu lebih kepada ketergantungan sifatnya. Dia akan tergantung dengan hadiah. Kalau ada hadiah, tidak akan terbuat. Nah, ini yang tadi saya juga sudah jelaskan bahwa dampak-dampak dari pemberian hadiah. Ada pemberian hadiah itu akan berdampak hanya bersifat jangka pendek. Kalau gurunya nggak ngasih hadiah, udah selesai dan motivasinya. Kemudian merusak hubungan antara teman-teman di kelas juga akan rusak. Mereka akan terjadi persaingan satu sama lain. Jadi nggak mau lagi berkolaborasi, egois dan sebagainya. Terus mengurangi ketepatan. Kenapa mengurangi ketepatan? Seperti yang bilang tadi, nggak tepat lagi tugasnya dikerjain. Pokoknya ngumpul tepat waktu. Siapa yang ngumpul tepat waktu dapat nilai 100, kan nanti dapat permen 1. Ya udah, mereka tugasnya itu pokoknya sesuai dengan bagaimana mendapatkan hadiah. Kesempurnaan tugas itu nggak ada. Terus kualitasnya hilang. Jadi tugasnya itu asal jadi. Pokoknya dapat permen, kumpulkan tepat waktu. Isi tugas itu sempurna atau tidak nomor sekian. Yang penting dapat permen. Sehingga kualitas tugasnya nggak bagus. Tentu kalau kualitas bagus, kreativitasnya nggak akan berhenti. Nggak ada lagi mereka memikirkan ide-ide gimana tugasnya biar lebih hal baru kepada yang temannya, uniknya di mana tugasnya, itu nggak akan muncul kepada anak. Dan juga mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa menjadi mengurangi motivasi intrinsik? Seperti yang tahu tadi, contohnya ini, saat ujian misalnya, anak itu mungkin sudah biasa dulu dengan kejujuran, di keluarganya sudah menanamkan kejujuran. Ternyata pada saat ujian online itu kan pengawasan kita tidak terlalu ketat ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa ada terlalu kontrol yang betul-betul nengok HP-nya, tidak bisa searching ke Google dan sebagainya, itu tidak bisa. Nah, kekecewaan itu bagi si anak yang tadinya sudah jujur, dia akan bilang, Bu, teman sebelah saya ujian bisa nengok Google, bisa kirim jawaban. Saya sudah jujur tapi nilai saya jelek. Akhirnya anak yang sudah jujur tadi, yang sudah bisa belajar mandiri tanpa ada imbalan apa-apa, jadi nggak semangat lagi, nggak termotivasi lagi untuk belajar. Ya udahlah, besok saya coba aja pakai Google, saya belajar curang aja. Itu yang terbentuk pada anak yang sudah memiliki motivasi internal. Jadi berefek juga kepada anak kita yang sudah memiliki motivasi internal. Lalu bagaimana cara kita meyakinkan si anak nih untuk memunculkan disiplin positifnya agar menjadi budaya positif? Itu kita ngasih apresiasi. Apresiasi itu bukan berupa hadiah atau apa, tapi pengakuan kita dari guru. Pengakuan kita terhadap apa yang potensi anak itu miliki. Saat dia berbuat sesuatu, membantu teman, atau ada dia ngambil nih customernya jatuh, terus dia ambil tindakan. Kasih apresiasi. Wah, luar biasa kamu sudah membantu temanmu. Nah, kata-kata apresiasi itu akan memunculkan percaya diri pada si anak. Terus setiap apa yang kita lihat ada hal yang bentuknya kebijakan nilai-nilai mulia yang dilakukan anak, berikan apresiasi secara khusus ke anak. Dan itu terus menerus sehingga mereka menjadi muncul percaya diri dan meyakini bahwa orang yang sukses ke depan itu adalah orang yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang mulia tadi. Jadi kita harus konsisten, nggak bisa hanya berlaku kepada satu anak, tidak bisa. Bapak Ibu lakukan secara menyeluruh, mungkin tidak bisa di hari itu, besok siapa lagi, besoknya lagi siapa. Sehingga dengan apresiasi yang secara konsisten berkelanjutan dan fokus pada apa yang sudah mereka kerjakan, karya-karyanya, ya, wah kamu luar biasa, karyamu bagus, ini sudah sangat baik, nggak kepikiran loh sama ibu bikin seperti ini. Nah, pengakuan itu yang mereka butuhkan dari kita. Nah, itu bentuk apresiasi yang dengan sendirinya akan memunculkan motivasi internal. Motivasi internal ini adalah yang nanti akan bisa mewujudkan disiplin positif tanpa paksaan, tanpa ada ketakutan, hukuman dan sebagainya. Diharapkan
kontrol di dalam pembelajaran, dia bukan menjadi kontrol sepenuhnya. Kalau dia mengontrol mereka belajar, berarti dia minta apa yang dia mau mereka kerjakan, apa yang dia harapkan itu mereka harus seperti itu. Tidak. Sehingga kalau dia hanya mengasih gambaran bahwa kamu diminta menjadi orang yang kreatif, kamu harus mencoba menghasilkan menjadi pengusaha. Sehingga mereka memikirkan jadi pengusaha kayak saya. Maka banyak karya-karya mereka membuat minuman, ada yang buat bis wortel, ada yang buat ini kemarin hijau. Kalau dia kontrolnya di dia, maka karya itu hanya satu jenis. Tetapi ini tidak. Jadi tidak mematikan kreativitas mereka. Saat kita kasih kepercayaan ke mereka bahwa mereka punya kreativitas, mereka mampu, mereka akan menghasilkan berbagai macam karya. Nah, jadi akan sendirinya itu akan muncul. Terus apresiasi dia itu kemarin di kelasnya Pututi, itu dia juga nggak kepikiran mau sampai anak itu di situ yang perencana masa depan Kota Batam. Di situ dia mengapresiasi, mengasih gambaran. Coba nak kamu bayangkan kalau kamu ke depan ibu yakin kalianlah orang-orang penerus generasi Kota Batam. Nantinya Kota Batam ada di tangan ibu semua. Sehingga mereka merancang Kota Batam itu seperti apa, beraneka-ragam ide mereka untuk memajukan Kota Batam itu. Sampai mereka membuat gelarnya itu tidak kelihatan. Itu sampai mereka membuat namanya itu Bapak Ibu, karena dia mengapresiasi mereka juga adalah bagian orang yang berperan untuk Kota Batam ke depannya sampai namanya itu dibuat panjang, Profesor Dr. Abdul apa itu yang lengkap gelarnya. Nah, Abdul Khalim. Jadi mereka sudah mencoba membayangkan diri itu, saya adalah orang yang sukses, saya akan punya banyak gelar, saya akan menjadikan Kota Batam dengan ide-ide saya, dirancangnya. Jadi apresiasi itu dengan sendirinya akan membentuk mereka menjadi lebih kreatif dan mereka itu lebih leluasa ya untuk apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bayangkan itu mereka bisa berkontribusi, mereka implementasikan di pembelajaran. Jadi kontrol itu sebenarnya bukan ada sama dia, tapi pada anak muridnya. Kita hanya meluruskan, menjembatani, mengasih gambaran seperti apa sebaiknya ke depan. Nah, sehingga mereka muncul budaya disiplinnya itu, tanggung jawabnya muncul, tugasnya jadinya karena mereka karya saya pasti gini, saya menjadi profesor, saya menjadi sama. Akhirnya tugas itu dikumpulkan tepat waktu dengan kepercayaan diri yang mereka punya. Nah, ini yang sudah kita terapkan di kelas dia. Semoga ke depan apa yang kita terapkan ini juga bisa sama-sama kita coba di kelas Bapak Ibu, sehingga memunculkan disiplin positif pada anak, motivasinya juga muncul dari dalam diri, bukan karena takut hukuman atau mengharapkan hadiah. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya Pak Sal, kepada Pak Sal dipersilakan.
Tambahan terakhir mungkin dari dia Bapak Ibu, sebelumnya dia mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di sini berkolaborasi bersama kami. Mungkin pengalaman terakhir biar kita semoga bisa bersama-sama mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan budaya positif itu muncul di kelas sekolah kita dengan menerapkan disiplin-disiplin tadi yang bernilai profil Pancasila, nilai-nilai mulia tersebut. Dan sebenarnya kami pun kalau bekerja berjalan bertiga juga nggak akan maksimal hasilnya. Jadi memang diminta kolaborasi kerjasama Bapak Ibu di kelasnya masing-masing, mungkin bisa mengupayakan mulai dari membuat kesepakatan kelas, hal-hal yang sederhana buat kesepakatan kelas, kemudian tanamkan nilai-nilai apa sih sebenarnya yang ada di peraturan-peraturan sekolah kita yang ada, sehingga muncul di dalam diri anak kita itu semua nilai-nilai yang harus mereka yakini, secara tidak langsung akan membentuk motivasi dia sendiri. Karena kalau secara keseluruhan kita mau sentuh anak kita secara yang nilainya 2000 mungkin kami tidak bisa, makanya kami membentuk Bapak Ibu berkolaborasi di kelasnya masing-masing. Kayak mungkin ada 6 kelas, asal mungkin ada berapa kelas. Nah itu secara tidak langsung sudah salah satu upaya kita untuk menciptakan lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif. Mungkin itu Bapak Ibu dari dia, dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya.